Berantakan tuh. Iya, nah aja. SD bapak lu iseng banget ya ngasih kerja. Bukan ngasih PR, ngasih PR motor. Iya. Memang sih sebelumnya suka benerin mobil bantuin bokap. Nganggur, terus coba-coba ngelamar di Federal Motor. Gimana? Federal Motor. Federal Motor. Itu Astra. Astra. Ya karena bandel ya. Akhirnya dikeluarin. Bandel apa? Bolos 5 hari. Wah, bolos 5 hari. Suwe. Jadi ikutin nih. Yang ikut kedua itu harusnya juara 1. Akhirnya dibikin juara 5. Kenapa? Nah itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube channelnya anak gua. Iseng aja. Ini ada Mas Widi. Lu Ya. nama itu apa? Mas Widi Astono deh. Widi Astono, Mas Widi. Kalau orang anak angkatannya dia manggil Kiwil ya. Gak mungkin gue manggil dia Kiwil kan, jarak gue berapa tahun. Di Kemplang Baut ya, Kemplang itu gue di Kemplang Balok gue sama dia. Mas, lu kalau apa? Kan sejauh ini gue tak kenal lu mekanik ya. Lu berapa awalnya gimana sih lu ini doyan motor gini itu gimana, Mas? Ya awalnya belum bisa apa-apa. Terus banyak motor nganggur, waktu itu minta satu sama bokap. Akhirnya disuruh hidupin sendiri. Kebetulan waktu itu CB cepek. Ya udah, boleh ambil tapi suruh hidupin sendiri. Oh, CBCP keadaan mati. Keadaan mati. Tahun berapa ya? 84. Lu tuh SMA ada, SMP ada? SD. Buset. SD suruh ngerjain CBCP. SD itu kelas 6. Ya udah, coba-coba benerin, ternyata hidup. Sempat nggak hidup dulu, tapi dicoba terus sambil sembari nanya sama bokap. Bisa udah. Berarti SD bapak lu iseng banget ya ngasih kerja. Bukan ngasih PR, ngasih PR motor. Iya. Memang sih sebelumnya suka benerin mobil bantuin bokap. Cuma kebanyakan mobil, terus kebetulan ada banyak motor, ya udah dikerjain motor. Gitu. Nah, terus lu pasit terus SMP, SMA, terus lu kerja apa langsung ini apa dulu gitu lo? SMP, SMA lu sempat kerja apa? SMA. SMA lu STM apa SMA biasa? SMA biasa. SMA terus udah gitu nganggur, terus coba-coba ngelamar di Federal Motor. Gimana? Federal Motor. Federal Motor. Itu Astra. Astra. Terus udah gitu ya cuma setahun di situ bertahan. Sebagai apa sih itu? Kebetulan waktu itu di bagian painting. Painting. Oh, jadi lu ilmu mekanik diteburin bokap. Jadi udah jadi doyan motor. Terus sempat kerja di. Ya, tapi sebelum kerja itu juga ngejar motor sendiri, ngejar motor orang-orang yang percaya gitu loh, datang benerin sampai akhirnya udah lanjut terus. Jadi pas keluar di Federal fokus ke bengkel. Federal setahun lumayan juga ya, painting terus tuh Mas, nggak berubah, nggak pindah divisi, nggak painting terus. Ya karena bandel ya, akhirnya dikeluarin. Bandel apa? Bolos 5 hari. Bolos 5 hari. Suwe. Jadi ikutin nih, emang aki-aki satu nih. Bolos tuh apa di sekolah bolos. Nah ini suasananya lagi di rumah Mas Widi, bengkelnya juga masih dulu sini ya. Ya. Jadi kayak gini suasananya sambil ngopi, biasa kita ambil makan gorengan ya udah gini dari dulu. Di alamatnya di Jalan Madrasah nih Mas ya. Madrasah 1 nomor 8. Terus sekarang dinamain Febi Motor. Febi Motor anak yang pertama ya. Ya. Oh.
anak pertama. Gua kesini dari dia belum punya anak ya. Iya belum punya anak ya. Jadi gua kesini gara-gara servis motor. Ingat kalau motor gua pertama kesini pas gue SMA. Apa ya? Yamaha Sigma. Oh ya Sigma. Sigma biru. Yamaha Sigma. Itu motornya ya nggak ada fotonya udah. Yamaha Sigma itu gue kesini cuman pengen bikin kenceng. Terus kita cuman main karbu ya. Main karbu sama bobok knalpot. Ya, Bobok knalpot yang bikin sama siapa Tison. iya. Tison. Nah, keluar dari sini asli itu motor baru keluar itu udah bisa jam standing. Terus itu kan masih tromol tuh mas. Itu nggak gue nabrak. Iya. Gue nggak bisa ngerem. Jadi gue pulang sekolah, gue ngebeset di Gembrong, set, udah gitu depan macet tuh mau putaran balik Pasar Gembrong, Basura. Remnya tromol semua, gue nggak bisa ngerem. Abis gue nyundul mobil, untung mikrolet. Gak bisa ngerem, motornya jalan emang. Kenceng iya, ngerem susah. Ya masih mah. Ya udah lama banget itu ya. Lama banget mas. Kalau dari motor pertama lu setelah CB yang berhasil terus lu ngoprek apa lagi mas? Ya kebetulan setelah CB dijual ganti GL Pro. Nah itu bertahan tuh makanya 5 tahun. Itu GL Pro yang lu ceritain ngalahin orang sepabrik ya? Yang waktu itu lu Enggak, kejar-kejar? sebelumnya GL Pro Platina. Hmm. Terus pas kerja di Federal Motor itu GL Pro ganti GL Pro CDI Dari versi dia. tahun 90. Ya itu satu pabrik Federal Kalah semua malu. kalah semua udah pokoknya. Satu pabrik Federal kalah semua coba orang sepabrik gak ada yang bisa. Dan jadi setelah gue ini pasti kesini dari zaman SMA Yamaha Sigma, terus apa lagi ya? Lagi motor gue abis itu ya Vespa, terus Aprilia, CBR dulu. CBR ya, ngoprek Ya, 13 tahun gue punya CBR tuh. CBR. CBR, terus NSR SP, Repsol, Aprilia merah, terus NSR ini NSR RR ini ya setelah lama. Itu gue kesini mulu. Padahal sih ya sempet lah ke bengkel-bengkel lainnya, tapi kalau yang khususnya NSR atau dua tak lah, dua tak udah nggak ada yang cocok. Pasti gue ke Mas Widi. Ya kan berapa kali kan gue domelin lu bengkel mana sih? Settingan nih gak enak ya ini kan. Nah sebelum ke situ mas, apa namanya? Kalau untuk motor lu yang dulu tuh apa yang terkenal? RG. RG. Tuh RG juga. Tuh berita di mana-mana tuh. Ya, tapi sebelumnya King. King juga udah taruhan kemana aja. Terus dijual ganti RG tahun 93 nggak salah. 93 itu RG. Beli dari baru apa second? Second. Itu RG. Jadi kemarin oh ya dapat salam mas dari itu mas Levi. Oh iya. Tapi kemarin sempat nongkrong sama dia. Nah dia nanya iseng lu sekarang kalau ke bengkel kemana Ki? Masih Mas Widi lah. Mas Widi masih bisa ngebengkel? Masih lah dia. Tuh gue paling inget RG-nya tuh. Gak pernah dipakai. Mas Levi tuh tangga kita ya. Tangga kita dekat rumah. Jaya dekat rumah. Dia pakai RR. NSRR kayak gini ya kayak gua. Itu paling kebut Mas ya. Yang SP dia kan. Iya, itu dia paling kebut segatsu dan dulu sekomunitas paling kebut tuh paling keren karena itunya speknya udah balap semua mas ya. Speknya balap semua, terus di mana-mana menang, kalahnya obatnya sama RG doang. Iya, kalau nggak dia di depan, kita di belakang. Kita di depan, dia di belakang. Itu bisa dulu tracknya mana ya mas? Ingat dulu yang sering. Yang sering di Malaka sama kawasan aja. Kawasan. Oh, yang kalau yang Gatsu enggak ya? Gatsu enggak. Tapi itu RG Sentul juga ya? Sentul ikut berapa kali? Kelas? Pertama kali ikut ya. Itu dari 170 peserta masuk ke urutan 17. Kalau Sentul tuh masuk kelas free fall all apa yang 150 free for all. Nah, terus yang ikut kedua itu harusnya juara 1. Akhirnya dibikin juara 5. Kenapa? Nah itu Nggak tahu itunya.
permainan mereka permainan mungkin. mereka ya. Itu Jadi- berarti kelas 401 meter ya? 401. Kebetulan waktu itu lawannya Imanuddin. Manudin. Babak 1, babak 2, babak 3 dia megang. Tapi pas Motornya apa nih masuk Manudin? semifinal, RX. RG. Pas semifinal sama-sama masuk, terus final dalam hati mudah-mudahan fight-nya sama Imanuddin. Bener fight-nya di Imanuddin tuh. Nah pas start pertama bareng, pas di tengah-tengah motor dia nge-gym, ketinggalan, pas di finish motor kita nge-gym. Itu harusnya menang dong. Nah, Karena dimasukin dari juara finish 5. itu ya, Karena dia udah mati di tengah, Hah? kita mati di Mati pas finish. Pas finish. Udah tuh. Dibilang juara kelima. Jadi Protes segala macam nggak diterima, ya udah sejak itu kapok main gituan. So. Ya, tapi hitungannya buatan lu paling berhasil RG ya, karena gua taunya Mas Widi itu Ya memang RG. kebetulan punyanya RG, jadi RG yang difokusin. Nah pas kesiniannya punya anak-anak lah yang buat main itu. Ya King itu. Nah kebetulan adek yang nerusin waktu itu, panggilannya kan Tongklok. Kalau gua tuh tenar tuh lu Dodi Tongklok itu udah tuh. Ya udah itu. Jadi kalau dia kalah, dia kalah minta bantuannya ke gua kan. Akhirnya ya udah. Jadi nyohor nama dia. Gitu. Jadi pas RG ini, nah, yang gue tahu lagi, yang bikin kesini, yang maksudnya nyeting untuk kesini tuh nggak cuma orang Jakarta mas ya, banyak orang daerah juga yang sengaja kemari ya. Waktu itu pernah orang Bandung, terus pernah kebanyakan orang daerah sih. Jadi motornya itu kondisinya unitnya sampai sini apa beli di sini apa gimana biasanya mas? Apa dikirim dari sana di enggak. Kebetulan mereka lagi memang tinggal di sini, cuma motornya itu motor daerah. Motor daerah. Terus setting sini bawa ke daerah. Pernah juga waktu itu ngerjain ke Cirebon. Oh, lu ke sana? Iya. Ke sono. Pagi sampai siang ngorek, sorenya ngetes. Lawannya yang bondol-bondol lah. Nah posisi yang kita mainin ini masih komplit, spionnya masih on player semua, siannya menang itu juga. Jadi bahan tertawaan juga, karena tiba-tiba muncul di Cirebon tuh katanya. Cirebon di daerah Plumbon, di situ, di daerah Sumber. Jadi kalau ya lu dulu RG pasti ingetnya Mas Widi. Nah kalau untuk ranking pasti ingetnya orang Tongklok adanya Mas Widi. Ya. Dan kalau dari joki Mas yang gua kenal dulu ade lu sendiri bagus. Apa almarhum Bedul ya? Ade almarhum Bedul tuh. Terus Ciltu lah. Terus apa lagi? Almarhum Acong ya? Acong, Prengus. Itu tuh joki-joki dari sini mantap-mantap dah tuh. Kalau main baik di liar maupun di Sentul ya. Kalau yang resmi. Resmi berarti Sentul sama Kemayoran pernah sempat ya? 201 Kemayoran pernah mas? Bukan Kemayoran waktu itu. Ancol? Bukan. Di mana waktu itu ya? Lupa Jakarta juga tapi. Jakarta. Berarti event resmi 201 sama 402 ya? Kalau Jakarta 200. 200. Tapi kalau di Sentul 400. 400 Sentul. Dan beberapa ya nggak tahu piala pada mana ya. Waktu itu kayak gue pernah lihat di kamarnya Dodi ada satu dah. Iya. Cuma kalau di Sentul cuma 2 kali main. Itu kapok. Karena itu politik gitu ya. Emang ada aja dah. Jadi kalau bengkel rumahan tuh nggak dianggap. Bengkel rumahan. Oh karena lu nyusung lu bawa diri sendiri sih individu ya? Iya, karena sendiri, model sendiri. Nah, Imanuddin waktu itu bawa bengkelnya CMS apa? Kurang tahu. Pokoknya namanya Imanuddin di situ. Oh gitu. Zaman dulu berarti bengkel-bengkel tenarnya CMS pasti. Ya. Terus apa lagi mas? CMS, terus BMS kan? BMS ya, Bambang. Ya. Oh ya. Kedua nama itu motor ya. Kan? Ninja yang banyak kan Ninja King, RG itu sih. Nah kalau Bambang itu di track 200-nya kalah sama kita. Gitu. Waktu itu pernah gantiin punya motor si Kamal tuh. Ya udah.
Kamal gagal, apa masuk tapi nanggung, kita gantiin pakai motor kita. King Sampai gitu di maksudnya. semifinal periksa nomor mesin, Oh, Kamalnya nggak ada, ya. kabur aja udah dari situ. Itu King, Daripada Mas. kena, bukan RG, RG. Oh. RG. Kalau Ninja dulu abang lu apa dulu? Mas Abang. Budi, Mas Budi. Abang. Oh, Ninja juga tenar juga tuh Ninja tuh. Satu itu dengan setelan komplit ya? Komplit. Setelan komplit main di kawasan. Tuh, ngacak-ngacak juga tuh Ninja satu tuh. Benar tuh. Jadi Jokinya perengus. perengus tuh. Jadi udah banyak banget ngelahirin yang ngeluarin motor-motor kebut lah sini lah. Tapi lu spesialis mesin Mas ya, pasti. Ya, Spesialis mesin. Terus kalau untuk ngoprek mesin, nah untuk teknologi Mas, kalau mau bedanya cara lo ngorek zaman dulu sama zaman sekarang jauh beda sekarang Mas. Dengan sekarang ini perkembangan zaman sekarang ini. hampir sama sih. Cuma bedanya ya kudu lebih sabar aja Hmm, ngerjainnya. Jadi nggak bisa diburu-buru. berarti lu pengalaman secara jadi mekanik dari SMA berarti? Ya intinya nyoba sendiri. Nggak, maksudnya lu mulai fokus Ya, di SMA ya? SMA. SMA berapa? Ada 30 tahun udah lebih jadi mekanik Mas. Ya SMA 91. 91 sekarang 2026. Nah, Hitung diri lah. 91 ke 2026. 9 tambah 26. 35 tahun. 5 tahun tuh ngoprek motor. Dan alhamdulillah masih ngoprek juga nih. Gua kalau dia berhenti pensiun jadi mekanik gue bingung gimana. Nah, ngomongin buat yang motor-motor yang susah Mas menurut lo, selama ini apa ya? Kalau Vespa 2 bisa lo? Vespa 2 tak nggak nekunin. Nelponin. Nggak nekunin. Kalau Vespa modern yang kemarin gue tuh masih oke ya, masih Kalau bisa. Vespa 4 tak sih masih Masih ya. bisa lah. Kemarin gue kejadiannya Vespa gue nge-gym ya waktu itu. Nge-gym kan, yang rontok itunya ring sernya. Oh iya. Ya, ring sernya rontok, terus pakai apa ya Mas? Bison apa ya waktu itu sama lu kali? Iya, Bison. Nah, jadi Mas Widi yang ngulik persamaannya apa? So, terus ya udah sekarang masih apa itu alhamdulillah Vespa. Terus CBR itu yang ngulik banget tuh. CBR gua 2003 sampai 13 tahun itu ngulik banget tuh. Ngorek juga sini ya? Iya kan? Ngorek sedikit ya. tapi pengapiannya dirubah. Pengapian lagi itu gue beli YZ 125 koilnya, kepala businya, terus CDI-nya pakai sindengan jebol, terus pakai BRT. Sindengan enak gitu, sindengan berapa gue beli ya, sekitar 2 jutaan lah, terus pakai BRT terakhir. Terus per karbu pakai NSR SP ya, P28. Koil yang lu ganti-ganti coba-coba pakai koil apa tuh? Yang gede banget. Terakhir pakai KJ kan. KZ. Yang gede banget waktu itu ngapain sampai jerit-jerit yang sampai jambak-jambak. Koil mobil apa tuh? Pakein. Mobil sempat coba dites pakai mobil. Satu. Sekarang bener naik motor itu. Ya kan udah dibikin DC, pasti bisa kalau pakai mobil. Nah itu pas pakai koil terakhir itu gua masih nongkrong sama anak CBR Club apa ya? Itu dari bukan pertama sampai akhir udah nggak ada bisa lah itu nggak ada bisa itu. Tuh motor cepet banget damatnya. Terus tapi masalahnya di knalpot waktu itu kita nyari ya, nguliknya lama ya knalpot pakai yang waktu itu lu cengin pakai endurance padahal mahal banget tuh. Tapi terlalu ngeplong jadi top speednya nggak dapet. Terus akhirnya pakai Surabaya apa mana tuh waktu itu bikin. Enggak, tetap endurance, cuma di saringannya dirubah. Rubah saringan. Nah, itu saringan baru di bawahnya. Nah, itu pengaruh banget Mas ya. Dari maksudnya kita udah nyeting set, nah, terus ternyata penyakitnya atau nemunya di knalpot pengaruh banget. Tetap dari knalpot. Padahal kan ngeplong aja harusnya Mas. Ya harusnya, cuma buat awalnya bagus, di atasnya kurang. Tetap harus ditahan dia. Jadi pas lari di akhirnya gue rasain pas lari di masuk 140 udah powernya nggak ada lagi, nggak mau nambah lagi. Padahal si mesin sama tenaganya masih ngisi di tangan nih. Terus, kencang juga naik motor gue ya. Mas, kenapa Mas? Ya lah. Terus apalagi ya? CBR udah sih itu doang.
udah pas settingan enak, touring nyaman, akhirnya apa ya, bosan kali gue ya. Bosan terus saya udah kelar, abis itu langsung ke SP ya. Iya, SP. Nah SP itu lu nggak apa-apain? Apa cuman setting doang waktu itu? Saya nggak tahu. SP Repsol. Jadi setting di rumah sedikit aja kan itu, nggak Hmm. perlu biaya begede kan. Itu nggak ngorek ya? Nggak. Buang apa yang lu bilang kulit jeruknya doang gitu ya waktu itu. Ya, jeruknya Nah, aja. terus setting RC valve. Mm-mm. Terus abis itu dipanjer sama temen lu. Ingat ya lu? Nggak mau dia akhirnya. Nggak mau deh kan. Gara-gara Kabur. apaan? Gara-gara Kabur dia. botek adik gua. Mm-mm. Jadi SP habis setting sini ya. Habis Hmm. setting sini, adik gua Satria jalan-jalan ya malam katanya. Iya. Jalan-jalan sama anak-anak. Mul Injay baru keluar dari TMS. Ya sebut aja lah deh TMS. Terus habis itu laporannya mereka ngebeset dari Warmo, dari Tebet ya. Apa dari Iya. Gimsel? Ngebeset kata adik gua Mul ngejar-ngejar nggak dapat itu mau dipanjerin itu motor komplit kan, Sama spion komplit. semua ada. Cuma emang pegangan TMS waktu itu. Nah Di mall itu. akhirnya minta dipanjer ya, ntar ribut terjadi. Tetangga soalnya kan. Tetangga lewat belakang rumah gua. Dan dulu sempat ke bengkel tempat lu juga ya, mall itu ya. Iya. Nah, lu akhirnya sebelum ke CMS ke lu dulu itu ya enak lah biar kita akur-akur aja di rumah. Tapi saya Sempet ke Gito dulu ya. gitu ya. Ke Gito. Kena apa? Rekomendasi dari si Kamal. Tapi ya biarin aja. Terserah dia kan mau Terserah dia ya, kemana. pilihan mana. Ah. Tapi jujur sih gue Tapi SP. tetap dites kalah lagi. Iya. SP tuh. Terus kalau gue sih SP tuh udah tuh cocok. Terus jual ya karena kebutuhan dah. Sama waktu itu penyakitnya karena dulu kita apa ya, males kelistrikan ya. Waktu itu kan dia di jumper dulu sempat ya mas. Terus kita nemuin jumperan ke CDI gitu-gitu tuh. Ah. Nah, itu kelistrikan dulu sebelum gue dapat motor second karena males. Udahlah nih motor nanti ada aja penyakitnya, akhirnya gue jual dengan kondisi sehat dan harganya masih ya normal lah di 30 jutaan lah. Tuh SP berhasil. Habis itu gue bawa lagi ke sini, beli lagi motor Aprilia ya 2009 warna merah 125. Dia ini jalan rumah dia nih agak nanjak nih, itu motor ngok. Dicengin udah motornya rusak jalan. Mulutnya jalan. Motor rusak jalan. Nah itu bedanya mas. Kalau si NSR kan RC valve. Nah kalau SP kalau Ninja Super Kips katupnya. Kalau yang Aprilia itu sama kan, dia ada klep aja pasti. Gue lupa nama itu. Lupa juga ya. Tapi dia ada buka tutupnya gitu kan dia. Iya. Di bloknya. Ada. Namanya apa ya, lupa gitu. Lupa gua. Dia Aprilia itu dulu lupa. Nah itu sistemnya beda-beda mas. Beda. Nah, kalau yang Aprilia? Cuma kan bukaan dari apa namanya, membrannya itu beda. Makanya pasti ngok itu kayak begitu. Ya, karena kita lihat dari ukuran pilot jetnya aja udah ngawur, makanya disesuaikan lagi kan, baru dapat. Ya sebenarnya 2 tak tuh asal kita lihat bukaannya membran udah ketahuan lari apa enggak nih motor. Itu aja. Tapi itu yang kalau si Aprilia nggak bisa di style itu ya membrannya, emang udah otomatis dari mesinnya atau gimana? Yang Aprilia bisa kan? Bisa sedikit bisa. Bisa itu. Jadi habis itu beda jauh banget. Sebelum mas masuk sini ngok banget, nanjak doang ngok. Habis itu servis sama lu setting spoiler sama pilot jet ya. Terus setting membran apalah namanya itu, gue lupa, klep katupnya. Habis itu gue pakai touring ke Gucci Tegal. Gucci Tegal itu motor ngebut enak, gak ada ngoknya, kondisi dingin, nanjak turun dan lain-lain itu enak. Terus irit mas,
Iya. Itu motor cuma gue cuman Gucci Jakarta, Gucci baik lagi Jakarta cuman habis 1 botol oli samping. So, akibat pakai itu pakai motul 510 nih. Nah kalau apa? Kalau NSR itu mas, itu settingan RC rumit apa enggak mas? Nggak rumit sih. Cuma setelahnya itu ya berdasarkan pengalaman aja. Itu rahasia tuh. Gitu Pengalaman loh. tuh gue. Jadi, Mana kamu? Ya itu rahasia sih. Itu kan gue kalau lagi nyeting RC disuruh beli rokok sama dia ke Bandung. Lo beli yang jauh, gue mau nyeting RC serius ini. Dan kalau ada yang ngutang-ngatik marah dia. Harus nyeting RC terus kita entah motor dipinjam atau entah gimana dah, karena gue nggak pernah sih ke bengkel lain setelah NSR ini. Tuh ada yang ngutang-ngatik ngomel-ngomel dia. Apa sih ini motor orang di rumah-rumah ngomel. Atau enggak pesannya abis nyeting sini Pak, lu jangan ke bengkel lain ya. Terus gue dicontek nah itu. Ini nih. Masih di nih. Terus Aprilia. Nah ini terakhir nih gue pegang nih. Ini ada aja trouble-nya tapi kemarin apa ya dari Temanggung listrik ya? Listrikan itu jadi nggak ngisi ya? Gimana? Ya kurang drop. Jadi pas gue keluhannya gue jalan jauh hilang tenaga mati itu terus gue telepon Mas Wid nih kenapa nih hilang tenaga terus mati terus kemudian suruh cek voltmeter ya voltmeter jadi ternyata kan normalnya berapa 13-14 ya Mas ya Normalnya 1341 kondisi jalan hidup semua lampu nah pas gue jalan nanjak jauh dia gue perhatiin berkurang ke 12 10 terakhir dulu lihat 10 itu. Nah, gue videoin terus 10, habis itu motor mati. Setiap lagi ngebut motor mati. Nah, itu bertahan sampai Temanggung sih untungnya. Di situ opsinya pulangnya dia wanti-wanti. Terserah lu kalau mau di gas ya siap-siap mogok di jalan ya. Gak ada listrik yang masuk. Iya. Karena lampu nyala terus. Nah, itu buat temen-temen yang pakai NSR ya atau 2 tak lah ya motor 2 tak lah maksudnya ya. Perhatiin itu ya mas ya kalau ngapain ya. Karena ini kan motor dengan teknologi tahun segitu ya pasti ada aja. Terus itu gua akhirnya gue towing naik bis. Lumayan dah. Terakhir habis itu trouble-nya ini apa? Gear water pump. Apa sih? Ya gear water pump ya? Itunya di gigi plastiknya. Pertama enggak itunya dong. Apa? Yang karatan, yang gue pertama kan bocor mas. Asgirnya karatan terus nyampur oli sama itu ya. Iya. Bukan nyampur, keluar aja. Oh keluar aja. Keluar aja asnya itu karena udah karat kan. Terus ganti asnya komplit, dipakai berapa lama tuh ya? Setahun ada kali. Setahun ya. Iya. Baru tuh copot. Jebol lagi. Jebol di plastiknya. Plastik sama asgirnya kan. Nah itu bedanya kenapa motor lain nggak jebol, ini jebol, gampang jebol mas? Bedanya mas? Ya mungkin dapetnya jelek lah. Ya, udah bahan materialnya ini. Iya jadi seperti kayak kurang balance aja dia. Ya mungkin kalau balance mungkin nggak begitu. Kalau Ninja kuat-kuat tuh maksudnya. Oh Ninja udah pasti bagus dia. Soalnya ini NSR udah susah juga nyari originalnya mas ya. Originalnya bahannya susah terus yang kemarin custom ya. Custom jadi nggak ada yang sama ya ininya ya. Nggak ada. Apa? Sendiri dia. Nyari apa kan pakai punya apa? Bisa. King ya. Gear plastiknya King beda. Terus apa lagi? Terus cari apa? Supra GTR apa? Supra GTR beda. Terus apa lagi? Ninja beda juga ya? Beda jauh. Ninja cuman itunya doang nggak? Seal mechanical doang ya sama ya? Ya dia kan gigi lurus, kalau ini kan gigi nyamping, miring. Itu beda, jadi gua custom bahannya Teflon. Nah, waktu itu, formatin dulu. Bahannya Teflon itu gue dapet dari Mardi, Depok almarhum mas. Jangan ada temen gua tuh. Itu salah satunya temen gue yang cuman bisa buat, nih pakai apa nih tuh temen curhat gue tuh meninggal gara-gara aja dah. Susah deh sekarang. Sempat tahu itu kan. Iya, susah tuh mas sekarang. Jadi
untuk mencari NSR ya orangnya susah lagi untuk di apa konsultasi. Ini pakai apa, nih samanya pakai apa, ada barangnya dari mana, karena kan ya itu di tahun segitu udah pasti susah Iya, nyari original ya. udah langka. Sama ya RJ juga susah kan begitu, RJ RG juga susah. susah kan udah nggak ada spare partnya lagi. Iya, kalau spare partnya agak susah sih. Tuh sekarang di sih udah oke, udah enak ya. Tahu kita coba kemarin sih, kemarin gua terakhir riding itu malam-malam, yang gua itu yang lu bilang jangan kebut-kebut dulu. Hmm. Ya, tapi udah 2 kali kemarin sih aman tuh mas, alhamdulillah udah enak tuh. Terus temperatur nggak terlalu tinggi. Nah, terus malah ya, itu sih. Ya, karena bikinan kan, jadi harus harus Oh sabar iya. dulu dipakainya. Kecuali beli jadi, langsung kebut sih nggak masalah. Ini kan pakai teflon kemarin. Nah ini kalau apa kedepannya mas, kalau motor-motor kayak gini yang susah spare part itu, saran lu gimana mas? Kalau dari perawatan atau penggunaan enaknya gimana tuh? Ya kalau saran gue sih motor jangan banyak diem dipakai. Pakai aja ya. Nah, karena ini kan pakai water pump Hmm. gitu loh. Kalau nggak pakai water pump mungkin setahun didiemin, 6 bulan didiemin nggak ada masalah. Tapi kalau ini pakai water pump paling nggak harus hidup 3 hari sekali kayak seminggu sekali kayak. Oh gitu. Biar dia muter. Oh biar mesinnya muternya terus gerak terus ya. Tapi kalau kondisi diem ya bergerak di dalamnya. Ada aja ya penyakitnya ya. Penyakitnya rata-rata kebanyakan dari water pumpnya. Yang pasti Oke. kena water pumpnya dulu. Sama Makanya harus ini, dipanasin. kalau 2 tak paling samping mas ya. Kalau di samping udah pasti. Kalau enggak di samping, kalau saran lu kan banyak tuh yang eh, settingannya di apa, terus campur ke tangki. Nah kalau dari saran lu gimana? Jadi kalau nyampur ke tangki ya supaya tangki lebih awet, nggak karatan. Tapi paling nggak usah banyak-banyak gitu kan. Buat nyampurin aja supaya mesinnya lebih dingin gitu. Tapi kalau untuk harian jalan santai sih ya udah Normal cukup aja, sih. cukup ya. Udah cukup. Itu aja. Nah itu kalau apa, ini gue saran ade lu sih kemarin sih, kan barang brand oli samping banyak banget mas. Nah dia nyaranin pakai yang biasa motul. Ini kalau sekarang gue lebih merek motul yang Itu biasa. mesin kan? Oli samping. Oh samping Nah ya. satu motul yang biasa, satu motul yang racing nih. Nah sama dia di mix nih. Nah ini ininya apa mas? Apa pengaruhnya ke kita sebenarnya apa nih, ke mesin nih? Jadi ya kan. Ya kalau dulu kan kayak begini nih, adik gue dulu sering buat taruhan gitu loh, jarak 800 sampai 1 kilo. Nah sebelum pakai ini itu ada aja tuh ngejimnya gitu loh. Jadi kualitas oli ngaruh berarti. Ngaruh lah, makanya sejak dipakein ini ya nggak pernah ngejim gitu. Yang penting campurnya pas. Karena lu langsung ke bensin ya, ke tangki ya. Iya, ke tangki. Berarti kalau lu ke motor yang masih ada apa, bak olinya, itu mix aja nggak apa-apa tuh ya. Nggak apa-apa, Perbandingannya setengah-setengah atau setengah-setengah nggak setengah-setengah apa-apa. ya. Jadi yang oli samping racingnya mau oli samping biasa. Iya, Karena sekarang banyak yang palsu nih ya. banyak yang palsu. Berarti sekarang masih mending paling apa ya, motor sama iPhone ya. iPhone ya, 2 tak itu. Ya iPhone juga bisa. Kalau yang lainnya tahu udah ragu-ragu juga. Ya pokoknya kalau yang berdasarkan pengalaman dulu waktu sering main itu ya ini istilahnya. Oh ini paling gacor nih ya. Jadi nggak ada istilah ngejam lah. Terus selama pakai ini nggak pernah ada. Nggak pernah ngejam. Mau Sebelumnya waduh, posisi di atas lagi kenceng-kencengnya ngejam gitu. Padahal hitungannya takarannya sama. Akhirnya dipakein ini ya udah bagus langsung. Cuma pas terakhir aja tuh joki kita meninggal, stop. udah. Berarti sekarang Yang udah. di Pramuka itu kan. Pramuka. Oh iya. Pramuka pemuda sih. Si Acang kan? Pemuda. Depan sentral apa namanya? Oh depan sentral Pramuka. Iya, Pramuka. Ya itu zaman itulah. Tahun berapa sih lupa.
2000 berapa ya waktu itu? 2015 nggak salah. Itu baru masih ya 10 tahun lalu terakhir itu ya, Heeh. mainan-mainan terakhir. Dulu jadi kalau kita mau main atau mau apa balapan liar, nongkrong dulu sini pasti. Ya sini rame rumah lu Itu nih. juga kondisi posisi menang tapi nabrak taksi Taksi putar muter. balik ya. Oh Heeh. iya benar. Ya udah, akhirnya nggak mikirin duit tuh. Larinya ke keluarga tuh korban, joki aja. Iya sih. Nggak mikirin duit lagi udah. Ih, Siapa namanya waktu itu ya? kalau gue juga, Aduh, lupa nama. Bebek ya. ah, bebek, Bebek apa siapa ya? bebek. Yang di atas ini. Iya, iya. Iya itu. Ah, udah, ada aja dah musibah kalau Iya. balapan liar ya. Ya udah sejak itu stop. Nggak pernah taruhan lagi. Tapi lu nggak pernah ikut ke ini mas? Enggak, Nggak pernah ikut kan lu? enggak. Cuman di sini ngelepasan kan udah jalan. Main biasanya berangkat dari sini jam 11 malam nih. Udah jalan nih. Terus sampai arena mau lokasi manapun jam 1-an lah. Iya, 1-an malam tuh. Terakhir itu yang paling sering di karet. Karet gue iya masih karet. karet tuh. Nggak pernah ikut ya. Adanya doang ikut. Ah, nggak sih lu? Nggak mau ikut? Tidur. Saya buat nggak mau ikut orang. Udah nggak kuat udara malam Ki. Yaelah. Tapi itu masih ngebut. Ya enggak lah, kalau ngebut kan siang hari Nah, kalau ketemu di jalan. kemarin gue, Mas Lepi cerita sama gue nih. Lu pernah kemana sama dia touring? Berduaan Mas Lepi? Enggak. Pernah motoran juga sama dia? Enggak pernah. Nggak pernah dia. Oh, dia tapi pernah depan dia sama-sama dia Mas Lepi juga masih ngebut. Mas Lepi masih Masih motor dia. gila. Dia juga nih satu nih. Ninggalin adik gua. Lu mau makan Indomie di mana? Ajakin adik gua motoran. Di mana? Wah, lupa deh. Pokoknya lu Indomie udah kelar, adik gua baru nyampe dah. Pokoknya gue lupa dah lu mau naik Scorpio udah apa ya? Nggak masalah dah. Lupa gue juga. Gua. Kalau kita touring terakhir kemana Mas ya? Puncak ya? Bukan. Cibatok. Masih Batok. Lu masih pakai RJ ya? Ya, pakai RJ. RJ tuh. Pakai RJ ngeledekin siapa ya? Yang di Lenteng Agung apa? Yang bocah gunting-gunting yang malah ditutup. Iya. Ada. Bocah emang banget. Sekarang pakai Scorpio loh Mas ya? Ya, Udah berapa tahun nih Mas Scorpio Mas? Dari 2019. 15 tuh. Hampir 7 tahun. Tapi second ini Ki. Second punya. Ya, tapi lu rata-rata pegang motor lama ya? RJ lama, puluhan Ya. tahun. Ini juga lama juga nih, Scorpio nih. Nggak pernah ganti-ganti. Enggak. Ini Masih standar ya Ki. nggak mungkin. Kenceng banget. Serius. Standar. Masih standar. Boleh buka kalau percaya. Boleh buka. Kayak kita mau balapan liar bukan mesin. Enggak beneran. Belum pernah ngerasain punya Scorpio tuh operasi cepet di atas, belum pernah. Ini mesin nol. 2009. Tapi lu kalau misalnya suatu saat ada yang mau bikin lagi untuk balapan atau masih nerima Mas? Iya, Masih buat ngebangun motor masih ya? masih. No. Tapi motor yang kencang ada 2 yang nggak pernah balapan Mas. Ada punya temen gue no. Apa tuh? Ninja sama King. Oh iya, Suli. Itu motor kurang Tahu kencang tuh Mas. aneh tuh satu tuh. Itu kurang kencang apa Mas? Coba kurang kencang apa itu motor? Udah bagus semua itu. Bagus semua tuh. Itu motor baru jadi gue disuruh nyeting sama dia, lu jangan buka gigi 1 gigi 2. Ingat banget itu. Buset, gue liat awan semua gigi 2 itu. Gue semua. Gila itu King. King apa? Ninja. Bukan jangan gigi 1 ya, gigi 2. Allahu Akbar. Awan lebar banget, nggak ada aspalnya. Di motor ngangkat. Itu yang terakhir buat motor uli itu dapat nggak sengaja tuh kerkasnya. Kerkas racing. Kerkasnya. Khusus King. Jadi emang keluaran pabrikan apa? Sepertinya keluaran pabrikan, cuma
kalau diukur, dia kan motor si Uli kan tahun 99. Hmm. Karkasnya dia ini ditimbang, anggaplah 200 gram. Hmm. 200 gram. 2 kilo. Nah, karkas yang racing ini 2 kilo 200 gram. Jadi beda 200 gram. Ngaruh banget Mas. Yang ngaruh, nggak bedanya Ninja R sama Ninja RR. Sama 200 gram juga dari pabrikannya. Gitu. Itu beli, jadi lu beli barangnya, lu kerjain lagi apa udah langsung pasang? Enggak, langsung pasang. Udah susah banget itu nyarinya. Itu waktu itu beli 2.500.000 waktu itu. Pada tahun berapa tuh ya? Ah lupa ada gue tahun berapa Tahun tuh. apa ya? Gue masih pakai CBR kan ya? 2017 kalau nggak salah. Oh iya, gue nyari di kebun jeruk sama dia. Iya kan? Sempat nyari. Iya. Nggak Sama bakalan ngasih sama nyari bloknya dia yang 18 berapa tuh? nemu. Yang lu bilang komnya A. Hmm. Lu cari kom A. Nah, gue cari di kebun jeruk. Dulu kebun jeruk masih komplit itu bareng-bareng. Itu gue jadi muter-muter bloknya dia. Itu asli tuh kencang. Jadi kalau dipasang yang bawaan aslinya itu momennya jaraknya setebal karton. Nah, ini setebal kertas koran. Setipis kertas koran. Nempel ke crankcase-nya itu beda. Kayak mau nempel tapi nggak nempel. Ini tipis banget ya jedanya. Karena dia lebih ngembang itunya. Kertasnya itu. Itu paten. Bedanya jauh. Ya itu aneh, cuma belum dites aja kan sama dia. Iya, tapi itu paten motor. Tinggal siapa yang berani jokinya aja itu. Gila itu motor. Asli. Sayang banget. Kingnya juga belum pernah dicoba ya. Ya itu Kingnya. Yang diomongin Kingnya. Kalau yang Ninjanya R-nya kan udah digantiin RR. Sama, bedanya jauh juga 200 gram. Sama-sama belum coba tuh. Itu motor pasti kalau masih balapan dia pakai mulu itu Mas, laku itu Mas. Ya kali ikut drag mungkin bisa masuk. Bisa kali ya. Bisa masuk. Tapi sayangnya itu sih kalau kita ikut drag di event resmi modalnya gede banget, hadiahnya gitu doang Mas. Ya lumayan sih sebenarnya. Cuma ya harus benar-benar istilahnya harus benar-benar fit. Jangan istilah kita dapat ada nge-gymnya atau apa, ban kempes, fit terus pasti menang itu udah, nggak bisa buat alasan. Kalau kemarin kan anehnya gue harusnya juara 1, pas di final kenapa jadi lari ke-5 itu loh. Sejak itu kapok tuh pengalaman paling pahit itu emang tuh. Wah itu sampai disamperin satu-satu tuh panitianya. Tapi lu spesialnya di drag atau bisa juga motor yang lintasan sirkuit itu road race gitu bisa juga Mas? Ya kalau lintasan road race kan tergantung si joki. Gitu kalau kan. kita nggak bangun motornya sih. Cuma kalau untuk di drag kan ngandelin mesin. Oh joki cuman joki sama mesin istilahnya. Tapi kalau ini kan keahlian skillnya. kalau nikung road race joki lah. Kalau ini motor itu cuma modal gear doang digedein, gitu doang. Sama powernya dinaikin sedikit lah. Kalau jokinya bagus, cuma motor jelek juga bisa menang. Gitu kan. Karena skill. Tapi kalau untuk di drag mesin yang penting. Mesin tuh harus fit terus dan harus barangnya harus bagus-bagus tuh kalau berarti nggak bisa deh kalau kita ngoprek pakai barang yang nggak ori ataupun yang customan yang jangan yang nggak pakai nggak ori, harus ori. Mendingan beli ori bahan yang baru kerjain ya. Iya, mendingan begitu. Jangan coba-coba yang imitasi dah. Nah, gue sering denger Mas, kalau kan kita nggak tahu nih Mas, kayak gue misalnya gue mau beli motor nih, ke pas kondisinya begitu, kan lu sering coba videoin jalan, oke, pas dibongkar ternyata korekan gagal. Lu sering ketemu tuh ada aja kan korekan gagal. Itu maksudnya gimana Mas? Ya makanya melihat batas maksimal korekan. Harusnya nggak segitu. Kalau udah begitu susah. Harus beli bahan dong. Beli blok. Tuh guys, itu tuh apa namanya PR kalau buat lu yang nyari motor second ya. Apapun tuh Mas ya, 4 tak maupun 2 tak. Semua ya. Ya itu
rata-rata 2 tak sih. Rata-rata 2 tak. Kalau bloknya udah korekan gagal ya mau nggak mau ganti blok. Tapi kalau kita yang orang awam nih pas nyalain itu harusnya tahu berasa nggak? Enggak, Nggak berasa ya? nggak berasa. Kalau kita lagi nyeting, Ya paling kalau dia perbosan mendesing aja di suaranya. ciri-cirinya mendesing gitu. Mendesing. Kayak ada suara seng halus, tapi itu tuh udah jelas boringan itu. Udah ganti boring lah. Ya kalau spare partnya masih ada, bisa lah diambil kalau harga murah ya. Iya. Kalau spare partnya nggak ada yang pusing kan dipakai Iya. blok apa lu? Tuh. Bener tuh. Kalau untuk yang lainnya bisa lah masih bisa di ini lah ya, masih bisa di Bisa aja kalau boringan, cuma masih standar bisa dibikin kencang. Tapi kalau boringannya udah korekannya gede, nyerah. Nggak bisa. nggak bisa deh. Nggak bisa. Jadi bangke udah tuh. Udah bayar berapa juga nggak mau. Karena bakal jelek Coba sama kita. ketemu ya. Kalau apa? Carburetor itu juga ada ukurannya apa gimana? Biasanya apek nih kan gue nyari motor second terus jalan mana terus pas bongkar sini, karbunya rimeran ada. Sebenarnya carburetor itu bisa dilakukan, bisa enggak. Carburetor tuh yang digedein di dari depan ke belakang. Kan nih karbu masuk ke intake ya. Itu digedein tuh. Terus belakang yang dari box filter. Iya. Itu digedein juga. Gede juga. Itu tujuannya biar apa seharusnya itu, Mas? Ya biar campuran udaranya bisa lebih banyak. Jadi kalau umpamanya spoilernya digedein, udaranya udah siap masuk. Gede juga. Nah, yang kalau yang kelebihan itu efeknya misalnya rimerannya gagal nih. Itu kalau dibilang gagal ya paling pecah. tapi lu pernah nemuin yang rimerannya pas motor datang nih rimerannya nggak bagus nih atau enggak? Maksudnya tuh dia ada retak. Oh, di karbunya. Tapi kebanyakan yang dari belakangnya itu. Nah, ngerinya kan kalau retaknya itu kesedot. Habis daripada ngunci. Oh, ininya serpiannya masuk ke blok. Masuk lah. Masuk ke piston, gancet tuh. Iya, pasti. gancet tuh. Ganti blok, ganti piston ya, ganti gantinya belanjanya. Sekarang pasien lo yang sering gua. SRSP ya temen gue ya. Ya. SP terus yang 2 tak masih itu doang paling Mas ya. King masih. King udah nggak jarang. King udah jarang. Udah istilahnya pemakai King udah jarang. Ada, ya. Ninja jarang juga. Jarang juga ya. Ya karena mungkin itu tapi balik lagi saran lo dipakai lah motor ya. Kalau dijamin mulu ya udah emang bener sih. Ada aja minimal dipakai seminggu sekali lah. Sekali. Buat San Mori lah ya, kita nyari ngopi. Lu gojakin ngopi, sibuk mulu. Ngantuk gua, rese banget. Enggak bener itu waktu itu capek banget gua. Mana kita ngopi Mas ke Sentul atau mana kayak dulu lagi yang iseng. Itu gua capek banget. Bisa ngejalan motor apa waktu itu? Beat nggak salah. Ganti kabel bodi. Paling capek perkabelan Mas ya? Iyalah. Ngurutin kabel lagi. Apalagi gua udah ketemu Aerox yang kode 12. Udah pusing itu. Jadi paling dibawa ke reparasi itu reparasi khusus ecu. Oh, ecunya di ngerjain sendiri gua nggak bisa terus terang aja. Kalau untuk yang ecunya itu ya. Tapi kalau untuk listrikan bodinya lu masih oke tuh. Bisa. Soalnya kan nggak punya alat kan yang buat deteksinya itu. Kecuali gue punya alatnya, berani gue buka. Belilah. Ini udah mahal ya? Lumayan Ki. Nggak cukup satu lagi kan. Tapi sekarang banyak kan pasien lo matic banyak kan? Ya, matic. Ya kebanyakan sih bukan untuk balap ya, buat harian aja. Ya. Itu aja. Ya matic lumayan sih. Waduh, NSR nih gue bingung nih kalau lu pensiun, jangan pensiun ya, rantung laku dulu ya. Terus gue mau kemana gue servis ini? Nah kalau ini S5 akan ada kendalanya nggak Mas? Nggak ya. Selama dia dipakai terus pengisiannya bagus nggak
Yang penting pengisiannya nggak melebihi batas normalnya. normalnya dia. Itu. Semuanya kabel massa putus, itu bisa jadi 24 volt tuh. Itu yang bikin jebol semua. Ya. Terakhir kita ini ya apa bikin di mana temen lu? Knalpot ya, Surabaya ya? Apa waktu itu ya? Ya kalau 4 tak Surabaya, 2 tak juga Surabaya. Dua Cuma tak. kebetulan sekarang ini si pembuatnya sudah stroke. Lah master itu di sana kan, master SP. Master itu. Itunya apa? Headnya. Kan lu bawa ke Surabaya gitu. Iya kan? Dulu headnya lu potong, lu bawa ke Surabaya contoh. Lu beli naik kereta dulu. Iya itu dia orang udah stroke. Anaknya nggak ada apa siapa gitu kan? Nggak ada, anaknya cewek ngurusin knalpot. Kali aja bisa. Kemarin tuh istrinya nelpon. Kirain Mas Harmononya, nggak taunya istrinya. Apa namanya? Nanya, ini udah stroke, gini. Oh iya bu. Itu udah. Jadi Terus udah di tempat tidur. gimana dong opsinya nih kalau kita bikin? Ke sana lah. Hah? Ada sih. Oh masih dulu. Ada kenalan satu lagi di situ. Cuma kalau Mas Harmono kan udah percaya. Ya, udah lu tinggal bilang tinggal bikin, tinggal transfer, tinggal dikirim. Iya sih. Nah kalau ini kan belum bisa dipercaya. Ntar ditransfer kita nggak tahu dikirim apa enggak. Iya. Gitu. Tuh, dari kita berapa kali Mas ya? Gue sering dah bikin rapot SP dulu, bikin ganti gara-garanya gue minjem knalpotnya siapa ya teman gue, Zainal apa? Iya, Zainal apa ya merek HRC apa TG ya? Yang jadi pasang apa perutnya itu, motor tuh pas digas lama banget dapatnya, terus akhirnya ganti lagi akhirnya bikin kan Surabaya. Bahannya apa? Galvanis pakai diameternya rahasia. Jangan sebutin. Kesini aja lo kalau mau. Diameter itu baru tuh. Itu motor dari buka sampai sahur sampai buka puasa itu nggak ada habisnya nawanya tuh gokil tuh. Iya. Itu juga sempat kita jual-jualin ya Mas ya. Sempat bikin ada yang order bikin kan. Bikin order tanpa kita kasih tahu ukurannya. Makanya bikin nih kayak gue nih. Terus yang kedua Aprilia bikin. Iya, bikin perut. Dulu cetak. Jadi Aprilia gue pakai Aero. Aero itu Mas harganya 10 juta. Satu set dari depan ke belakang. Itu kan motor ngok mulu ya. Bikin tuh. Jadi bikin sendiri custom perut tabungnya, galvanis, Surabaya juga. Itu gue jual ke Lombok, Bali. Pesennya itu berapa kali? 3 kali berapa? Jadi barang ini jual Lombok dulu, kirim ke Lombok. Ya lumayan lah. Harganya sih ya oke lah, kita bikin berapa ya? Hampir sejuta lah sama ngelas dan lain-lainnya. Belum dicat ya? Catnya pakai cat 850. 850-an lah ya. Sejuta. Waktu itu sekarang nggak tahu kalau sekarang. Sekarang ini masih aman ya, masih kita cocok nih settingannya nih. Iya, ini bagus. Cocok settingannya. Tapi itu doang sih paling PR kalau misalnya kemana lagi ya kan? Bikin kalau harus bikin knalpot nih. Customnya nih susah tuh. Bedanya kalau yang bahan galvanis sama yang apa emang kilat terus? Stainless ya? Stainless. Nah itu kalau menurut lu dari segi untuk kondisi motor kencangnya ataupun apa cuman gaya doang atau gimana? Ya kalau stainless kan dia menang bersihnya, tapi centringannya nggak ada, pantulan suaranya tuh nggak ada. Tapi kalau galvanis karena dia tipis kayak begitu, nggak sekuat stainless, dia suara tengahnya ada. Itu. Tapi kalau dari segi apa kencang atau enggak nggak ngaruh? Nggak ngaruh, cuma tergantung dari diameter tabungnya aja. Diameter ukuran lagi ya. Kalau untuk bahan sama. Tapi tinggal ukuran diameter. Cuma di langsamnya beda, di centringannya aja. Gitu. Berarti lebih treble galvanis. Tergantung ini baik lagi ke orang ya. Iya. Gue mau suaranya kayak gini, gue mau suaranya kayak gitu. Tinggal setting. Emang kalau galvanis kan jelek kelihatannya. Iya sih. Ya, kalau nggak dicat mah. Kalau nggak dicat. Iya. Tapi kalau semuanya untuk lari nggak kalah sama galvanis. Iya. Baju udah. Nah, ini kan kebukti.
Berapa Iya. kali? Aprilian. Aprilian anak-anak kita landback, mohon maaf ya. Masih gue tuh kenceng. Yang lain ngok. Dapat Dedi Apriliannya hitam yang nge-gym di Sentul ya. Sama, jauh lu. Belum bisa ngalahin April merah. Seber gue kecot. Ganteng kita, nggak sapa-sapaan sama tangga gua. Iya. Lalu Salah sendiri dia. gua nggak sendiri. Kenapa ikut-ikutan? Jadi itu ya sebenarnya Mas Ali Kopling ya. Kali kopling. Dia punya CBR. Nah, CBR gua baru jadi pengapian ya. Iya. Nah, Mas Widi pakai MX lo. Ah. MX tuh juga lagi oke-okenya. Iya. Lagi oke-nya. Nah, Mas Widi ngajak nyeting di Pemuda. Iya. Nah, Pemuda kita nyeting cuman ngegas-ngegas doang. Dapat ini ikut ya. Ternyata dia ngikut. Terus Ngajakin minta ngetes motor dulu. oh minta ngetes sehingga Nah, kebetulan yang bawa Iwan. Iya. Iwan baru bisa ngebut. Baru bisa ngebut, jadi senang-senangnya buka gas. Baru bisa ngebut. Ngajakin ngetes, dianggap nggak bisa apa namanya, dianggap bisa menang lah istilahnya. Nggak tuh ketinggalan 2 kali ngetes. Ya udah diem aja udah. Diem aja. Jadi nggak nyapa-nyapa, ada gue lu ya. Ya salah sendiri Ki. Siapa suruh ngikut gitu. Kita nggak ngajak. Kita nggak ngajak, nggak nunjuk dia lagi. Kan? Nggak ngajak nantangin ngetes ya? Enggak ya? Enggak, dia yang mau. Ternyata kalah kan. Ya udah, bikin sakit sendiri jadi. Ada. Jadi nggak ngobrol tetangga. Wah, Sampai sekarang tuh ya. Ya masih lah. Maksudnya sekarang ya tapi nggak mau ke lu kan, nggak mau servis ke lu jadinya. Guanya nggak mau. Sorry. Jadi buat saran buat dulu semua kalau mau ngetes jangan sama tetangga atau jangan ajak tetangga. Ini 2 kali nih gua sama Kopling sama Mul ya. Mul. Lu sama Kamal. Ya. Ya, lu Kamal. Gua sama Kamal. Gara-gara ninja. Apa gara-gara gini sih? Ninja ya. Ninjanya Mas Budi ya. Iya. Ninja Mas Budi. Udah bikin ninja Mas Budi, dia bikin ninja sendiri apa dari BM? Enggak, Gitu. dari Gito motor. Tes di Mas Bambang itu. tes di kawasan ya. Pertama di kawasan, akhirnya berlanjut. Dia yang nantangin, kita iyain, mainnya di Gatsu. Udah. Ladenin, menang tinggal pulang. Ya. Nah, tadi ya, gue ingetin. Kalau mau nyeting ataupun jangan dah sama tetangga dah, ada aja. Jadi musuh ntar. Padahal mah nggak sengaja, nggak jadi ngopi bareng dah. Tapi terakhir ada Mas yang kita gagal. Nyupnya lu. Yamaha. Apa? 125 Twin. Ya itu kan masalahnya di kerkas. Gagalnya karena kerkasnya itu nggak 100% center. Jadi kalau dipasang 2 blok begini di crankcase-nya, dia ngunci. Bagaimana mau dipakai? Oh, ngunci nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Jadi gue dulu punya Yamaha Twin, beli bahan tahun berapa sih? Tahun 73 tuh materi. Sama Twin masih platina. Ya, masih platina. Terus Mas Widi mau ngerubah CDI ya? Ya, ngerubah CDI. Ngerubah CDI biar lebih enak lah ya. Cuma permasalahannya itu di kerkasnya, dapatnya yang bengkok. Gitu loh. Kita belanja gitu ya, beli ya? Iya, beli. Bener, karena bahan sih. Karena mereka jual, tapi tidak jujur. Iya sih. Kalau dia jujur itu bisa kepasang pasti. Itu dari luar kota ya harinya. Setengah mati itu juga. Dari daerah itu kan. Setengah mati itu nyari. Nggak tahu dari mana waktu itu. Yang setengah mati lagi itunya. Yang kayak gini nih. Apa tuh? Yang kayak kuping, kayak ada kupingnya tuh, silnya. Apanya? Silnya yang ngejepit di kertas. Ini apa namanya, metal. Ya itunya tuh. Itu susah juga tuh, sialan tuh mau nyarinya. Iya, cuma dari batang kertasnya itu nggak center Ki. Jadi kalau ngomongnya tuh ya, dipaksain nggak bakalan bisa. Jadi nggak bakalan bisa. Tempat hidup ya? Enggak lah. Bener sempat hidup waktu itu. Enggak sempat hidup. Enggak. Orang kertasnya nggak bisa kepasang kok. Padahal itu udah karbon,
pakai apa ya? Ya. Anjeter apa ya? Apa ya? Karbu Intinya baru. kan kalau karkasnya normal, Bisa hidup udah tuh ya. pasti bisa hidup. Si dia pengapian udah Bisa hidup, mau dirubah kayak gimana bisa Terus hidup. piston waktu itu baru juga ya. Baru. Piston kecil banget. Hmm. Apa kata lu? Apa namanya? Asbak timeng. Kecil banget. Kecil banget 125 kecil banget. Iya. Gitu. Terus akhirnya itu nggak selesai lah, kita udah capek nyari itu sih, masih nyari spare partnya lagi ya. Nggak ada yang punya. Nggak ada yang Ya masalah karkas aja tuh, Hmm. nggak center dia, jadi bengkok. Akhirnya untungnya ada yang mau ya jual. Iya, untungnya dia Ada yang mau. mau Ya jual. mungkin dia punya spare part yang disimpenan dia, makanya dia berani. Itu kalau hidup ganteng banget itu. Iya. Buset deh. Tinggal ngerapiin apa krum-krumannya. Udah tuh, jalan-jalan udah ganteng banget. Itu kalau karkasnya normal sih udah pasti bisa sih. Nggak Iya usah sih. pakai diraguin lagi kayak begitu. Nah sekarang karkas bengkok, dipasang kerengkes. Nggak mau muter, gimana? Iya. Ayo. Mau dikendorin, oli keluar semua. Jadi kan, Iya sih. ya mau nggak mau ya udah lepasin motor jadul kok. Iya sih. Soalnya motor-motor sekarang tinggal beli. Iya. Ya kan? Gampang. Lu ngontek-kontekin dari yang luar kota aja, set deh, lama banget balasnya kan. Dulu masih belum zaman WhatsApp lagi, telepon, tunggu SMS, SMS, telepon. Set. Sorry mas. Iya. Lu ada kerjaan lain nggak? Enggak, udah stop. Beres-beres. Udah beres. Berantakan banget. Inilah bengkel tapi ada begini ya. Bengkelnya jelek. Tapi hasil ya. Ya. Kalau yang tahu. Ya kan? Kalau bengkelnya sih biasa kecil. Namanya juga bengkel rumahan, makanya kalau ikut di drag nggak bisa ya. Nggak. Ya harus benar-benar fit banget baru berani ikut gitu. Jadi kalau lo mau yang servis motor apapun jenis ya, apapun jenisnya lo kesini mau buat harian mau buat balapan siap. Ya. Oke. Apalagi yang dua tak pasti udah terbukti. udah banyak hasilnya dari ini bengkel nih Febi Motor. Dulu namanya bukan Febi mas. Dulu nggak ada nama bengkel. Setelah ada anak lo aja. Baru lo namain kan? Ya. Iya. Sejak anak gue lahir. Febi. Tahun 2001. 2001 tuh Febi. Sampai Fahri sekarang udah gede. Febi udah punya anak nggak? Udah. Tuh. Febi udah punya anak. Bapaknya begini mas. Gue anak 3 dari SMA set ke sini. Ya buat yang lo mau servis kesini aja lah, datangnya langsung. Janjian nggak usah ya WhatsApp aja udah, sekarang pakai WhatsApp. Mas di rumah nggak? Ya paling dijanjian dulu. Hah? Janjian dulu. Janjian mau kemana sih? Tinggal naruh ya, sosok janjian. Ya makanya lagi ke Cikampek gue kan, tempat mertua ya. Apalagi ya kalau ada NSR yang khususnya anak-anak NSR teman-teman gua, kalau mau sini langsung aja. Kalau siapa ininya dia pesannya dia, kalau dari sini motor keluar asal bisa ngerem apa? Ya. Bisa ngebut asal bisa ngerem. Bisa ngebut asal bisa ngerem. Mas, thank you mas. Ngebut ah. Oke. Ya. Thank you.